Gue dulu ikut-ikut. Ini bocil berisik. emang di sini kayak gini. Ini tuh studio lapangan. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Dia ini salah satu dari vokalis band Airflows yang sering banget tampil di wilayah Tangerang, di kafe-kafe ataupun di panggung atau event-event seperti itu. Baik, langsung aja kita ulas. Ini dia, baik Mas Bobby. Oke, sama dulu nih, gua bingung nih. Sama aja bro, sama aja bro. Tapi dia slow gua duduknya kayak gini nggak apa-apa ya? Slow aja. Ya malu perut coy. Efek lockdown kayak gini. Kan itu body vokalis banget. Oh iya, vokalis banget ini begini. Di luar negeri juga kayak gini. Soalnya kalau kayak gini ketekan coy, asli parah kayak gini, sorry. Ngap ya? Iya. Kalau kita mau jungkir balik juga. Kita berarti tipis banget bro ini jaraknya. Triple kayak kalah. Baik, Bang Bobby, dipanggilnya Mas, Bang, Pak atau apa nih enaknya? Apa aja lah, bebas komen. Mas Bo. Tapi gua dari Sunda cuy, jangan panggil Mas. Akang aja, Akang. Baik, Kang Bo, gua mau nanya nih, awal lu membangun band Airflows itu kapan sih bisa sampai ketemu bareng gitu? Sebenarnya sih agak kurang lengkap ya sebenarnya kalau nggak ada personel yang mungkin next kali ya bisa kita bawa semuanya gitu ya. Oke, jadi awal mulanya Airflows itu terbentuk sih sekitar tahun 2019 ya. Baru setahun untuk Airflows sendiri. Tapi sebenarnya sebelum Airflows resmi didirikan itu sebenarnya band itu sudah berdiri terlebih dahulu, ya. Cuman kalau untuk Airflows-nya sendiri dari akhir tahun 2019 sih. Jadi sebelum corona. Iya, sebelum tahun baru lah. Oh iya. Iya. Berarti pas tahun baru lu ngerayain dengan band gitu. Iya. Pastinya ya. Event pertama cuy, itu cuy bener. Oh iya bener. Tapi dulu dia pernah sebelum Airflow ini dia namanya tuh Romantic Flow. Nah, iya. Ini gue mau tahu tuh kenapa lu ganti. Iya, jadi dulu itu namanya Romantic Flow ya kan. Dulu gue belum ikut tuh. Gue belum ikut. Jadi awalnya itu personelnya itu ada Popo ya kan, sekarang jadi basis gue, terus Damar dari sama si Hari, si Cebol ya, itu dia gitaris gue. Awalnya belum ada gue tuh. Nah, terus si band itu jalan, manggung lah di salah satu kafe gitu kan, di Karawaci sih, daerah Harkit. Nah, gue lihat karena kan kalau si Apo sama gue itu udah kayak biji ya, ya kan? Itu dua mulut ya. Dari kayak lu aja gimana udah kayak biji kan, biji salak ya. Yang ada anak kecil. Iya. Ya hitam ya kan. Iya, jadi si Apo tuh awalnya si Apo vokalisnya tuh. Awalnya si Apo yang ngevokal gitu kan. Nah, terus dia nggak nyaman juga gitu kali ya, istilahnya nggak ada kebebasan. Kalau kata bahasa Jerman makararagok gitu lah. Oh iya. Jerman itu bahasa Betawi. Keren ya, banget. Akhirnya si Apo tuh ngontek gua. Bob mau ikut manggung nggak katanya. Akhirnya di situ, di mana coy gitu. Ya udah ikut aja dulu. Ya kan, akhirnya kita ngikut tuh. Ikut. Ternyata nyaman juga gitu. Akhirnya kan karena gue juga udah lama banget coy, gila ngeband ya. Terakhir itu gue ngeband sama teman gue tuh namanya ada Ajam sama Ibe Koswara. Kayaknya kenal. Kayak kita kenal. Terus lu ketemu apa itu kayak teman SMA atau teman kerja atau apa sih? Kalau gue sama Apo tuh sebenarnya gue kenal itu dari tahun 2014 coy. Lama juga. Udah lama banget. Awalnya sih gue kenal sama Apo tuh bukan di musik, malah di jalan. Gue dulu ikut-ikut. Ini bocil berisik. emang di sini kayak gini. Ini tuh studio lapangan. Iya. Aduh. Tapi emang itu seninya mungkin di sini kali seninya. Oh iya. Ada kearifan lokal. Itu bentar lagi kayaknya tukang ini siomay kayaknya nih lewat nih. Biasanya di sini Kang Baso. Siap. Ayo lanjut. Ya, jadi gue kenal sama Apo tuh di jalan tuh awalnya cuy. Aku lagi nyusunin ini ya, apa namanya, konblok. Iya.
Jadi gue dulu pernah ikut anak motor dulu. Anak motor gila kan ember gitu kan. Nah, gue kenal sama Apo, cuma di situ gue kayak ada chemistry gitu kan, udah asik. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan. Ini Apo itu laki ya? Laki. Menyerupai perempuan. Karena rambutnya kan dia panjang, ini kan panjang, menyerupai. Mirip kayak Mawang kalau gue bilang. Iya. Nah, akhirnya gue ada satu hal yang menyatukan kita sampai sekarang gitu ya kan, yaitu ya musik gitu. Akhirnya tapi walaupun musik kita berbeda, kalau aku kan anak metal parah gitu ya kan, makanya rambutnya gondrong. Sementara gue kan lebih condong ke rock gitu ya kan. Tapi apapun jenis musiknya gitu kan, yang penting main musik lah gitu ya. Akhirnya gue ajak dia tuh ke teman gue gitu ya kan orang bisa asik. Serem amat. Iya, jadi ini kok kejauh ya, jadi kesini ya, nggak apa-apa kali ya. Saya kita intermezzo dulu ya kan. Soalnya kan Airflow baru setahun, jadi ceritanya pendek gitu. Takutnya kalau diceritain malah baru 5 menit udahan gitu ya kan, gitu asik ya. Pribadi lu kan panjang tuh. Iya, udah panjang banget tuh, susah hidup gua. Nah, akhirnya gua ajak tuh si Apo ke teman gua. Dulu kita satu bendera di kerjaan gitu ya kan. Cuma sebenarnya gua juga kalau sama dia itu kalau bukan sama musik, gua nggak mungkin kenal sama dia gitu. Dan sekarang teman gua sampai sekarang masih sahabatan, sampai udah anggap gua sebagai keluarga sendiri lah gitu ya. Orangnya ya ada di depan gue sendiri gitu ya kan. Ya gue dulu kenal sama si Ibe istilahnya dari musik juga gitu kan, sampai sekarang. Makanya kita dulu bikin band. Punya band. Punya band? Iya punya band. Lu pernah nge-band? Ya kan lu pernah jadi gitarisnya juga coy. Oh iya. Kan pernah manggung Iya, gitu. ruang tengah dulu ya, ruang tengah ya. Ruang tengah. Itu dulu filosofinya karena kita sering ngumpulnya di ruang tengah ya, jadinya udah bikin ruang tengah aja gitu. Oke, itu intermezzo aja ya. Kalau untuk ini lu genre lu sendiri dari Airflow ini apa sih? Nah, kalau ini sejarah dulu nih, beresin dulu yang tadi nih. Okay. Nah, jadi akhirnya gue ikut di situ, nyemplung di situ. Nah, waktu itu kita belum nentuin genre nih. Istilahnya ya namanya kita manggung di kafe gitu ya kan, ya all around aja gitu istilahnya. Orang minta pop ya bawain, ya cuma memang lebih dominan ke arah pop gitu waktu Sesuai itu. atau... Ya waktu itu lebih ke arah pop sama top 40 lah gitu ya kan, lagu-lagu top 40. Lagu-lagu sekarang yang lagi naik gitu ya. Nah terus gue di situ akhirnya mulai mendedikasikan diri asik. Gue dedikasikan. Ya. Apalah itulah bacaan. Ya itulah istilahnya. Akhirnya gue yakinin nih, ayo kita bentuk band ini. Istilahnya ya kita berkarya lah di musik. Jadi lu kan? yang membentuk band itu. Sebenarnya kita dibentuk bareng-bareng coy. Ya, bareng-bareng. Nah, terus di situ ada, jadi kita tuh personelnya berlima. Jadi gua di vokal gitu ya kan, terus Popo di bass, ada Cebol di gitar, terus ada di lead ada si Acil, anak blues parah gitu ya kan. Sama si Damar tuh, Damar. Nah, akhirnya awalnya aku pulang dulu ke Sukabumi tuh. Sebelum tahun baru tuh dia balik ke Sukabumi. Nah, band ini sempet chaos juga tuh. Nggak tahu nih arahnya mau dibawa kemana. Tapi Nah, tetap jalan. Cuma tanpa Apo gitu. Iya, tanpa Apo kita jalan. Nah, meski kita belum nentuin genre nih kemana nih. Nah, sehingga pada satu waktu tuh gua berinisiatif anak-anak gimana sih kalau kita bawain lagu-lagu rock, lagu-lagu slow rock, lagu-lagu blues gitu ya kan. Bisa nggak kita bawain lagu itu gitu. Karena kan ya mungkin di luar sana banyak lah istilahnya yang lebih jago gitu kan, yang master lah bawain slow rock, tapi gua tapi gua ngelihat mungkin kita nggak ada salahnya nih istilahnya kita bikin yang baru gitu. Istilahnya kita, karena personil gua tuh masih muda-muda coy, umurnya masih 20 tahunan. Iya, gua doang yang paling tua gitu. Iya. Makanya gua di band itu bukan dianggap sebagai yang pemimpin atau enggak, saya gua karena gua paling tua dan dituakan. Makanya tiap ketemu gua salim gitu. Enggak bercanda. Ya kayak gitu. Akhirnya boleh tuh Kang katanya dicoba. Nah, akhirnya kita coba tuh bawain, ketika manggung tuh full bawain lagu slow rock. Tapi ada keunikan kalau dari bandnya dia. Apa tuh? Di bandnya dia ini dia tuh nggak pakai drum asli kalau manggung. Nah, itu dia gimana? Nah, jadi kalau Airflow itu kan benar-benar kita tuh ngerintis benar-benar dari nol. Istilahnya kita alat seadanya gitu. Tapi gimana caranya kita tuh
pengen berkarya, pengen bermusik gitu ya. Istilahnya enggak. Memaksimalkan apa yang lu punya. Nah, itu istilahnya memaksimalkan apa yang ada. Istilahnya kan istilahnya mau pakai bambu juga kalau istilahnya Iya, kita benar. Kreatif banget itu. Nah, di situ akhirnya kita bawain lagu Selorok tuh malam itu. Nah, akhirnya ada yang denger tuh di bawah. Di bawah mana nih? Gue di lantai 2 kan, di bawah akhirnya ada kayak macam IO yang suka bikin event-event gitu lah ya. Iya. Jadi dia naik, habis beres manggung dia ngasih brosur, band lu keren nih, misalnya band lu cocok nih kalau buat ikutan audisi di tahun baru nih katanya. Selorokan semua, gue lihat kan, wah ini lagu-lagunya berat-berat banget cuy, istilahnya ya kan. Tuh brosur licin, bawahnya kasar nggak? Kan biasanya kalau kasar yang warna hijau yang ketiga pijet plus. Nah, Ada nomor teleponnya di bawah. akhirnya dari situ gue sama anak-anak gue berempuk ya kan, gimana nih, mau nggak gitu kan? Ya udah Kang, dicoba aja. Nah, dari semua runtutan lagu itu ada satu lagu yang kita anggap ya kita bisa bawainnya gitu, yaitu lagunya Gary Moore coy, Still Got the Blues gitu ya kan. Kayaknya lagu ini nih yang paling bisa kayaknya kita bawain gitu ya kan. Nah akhirnya kita ngulik, ternyata enak nih bawa Selorok gitu, ternyata enak, tapi kita kekurangan bass nih karena 4 orang kan. Akhirnya waktu itu gue telepon si Apo, gue nih nggak mau band ini mati gitu, karena kan jujur kalau gue pribadi sih bukan seorang pemain musik yang pro gitu, istilahnya ya gue cuma gonjang-gonjeng aja lah gitu ya kan. Toh gue juga jadi vokalis karena waktu itu kekosongan karena ditinggal si Apo ke Sukabumi kan, makanya gue memberanikan diri, ya udahlah daripada band ini mati, ya mendingan gue terus ya handle dulu gitu gue istilahnya.